kalau seandainya sakit lebih parah. Nah, itu kan nggak ada asuransi. Terus mau kemana-mana tuh was-was. Kita itu buron loh di negara orang, bukan lagi wisata. Kita buron kalau kaburan gitu kan. Saya makin menjadi udah nggak pakai tendangan atau pukulan, pakai besi. Iya, pakai besi. Pipa besi segini kan. Pukulin ke kaki saya di paha sini kan, pak kiri sampai memar. Orang-orang KBR itu sampai kayak kaget gitu, kok gak nyangka loh. Saya kira kamu dipukulin sama orang Jepangnya, ternyata malah orang sendiri gitu. Iya. Nah, terus Paspor juga kami ditahan. sama senpai. Iya, sama senpai. Padahal kan dimanapun kan paspor nggak boleh ditahan kan. iya sih kan Itu negara pribadi kan. Iya, negara juga nggak boleh kan nahan paspor. Itu peraturan dari senpainya, bukan dari perusahaan. Perusahaan nggak tahu, Kumiai pun nggak tahu. Ini kami Podcast. Apa kabar semua kalian sana? Baik lagi di acara kita di Ini Kami Podcast. Podcast yang rame di sini. Ya, seperti biasa di setiap minggunya kita bakal kedatangan teman atau bintang tamu yang mau share pengalamannya ke kita. Cuman sebelum ke sana kayak gue sedikit intermezzo aja. Mungkin kayak kalian yang baru lihat kayak ini siapa sih ini host gini kan, kayak tengil-tengil gitu, ini siapa gitu kan. Jadi sedikit intermezzo aja sedikit ya sebelum kita ke acara pokok. Jadi kemarin itu gue habis hasil dari produk Ini Kami Podcast buat jadi host gitu. Jadi gue baru selesai audisi, dimana yang ikut kemarin itu banyak banget lah, sekitar 2 orang gitu lah yang ikut. 2 orang. Nah kebetulan yang pas audisi itu 1 orangnya Kaze dia, Atama Itai katanya. Jadi mau nggak mau gue yang harus dipilih gitu. Tapi sebelum itu gue mudah-mudahan kalian semua sehat semua di sana ya. Buat yang lagi sakit semoga cepet sembuh. Buat yang amin. Buat yang belum dapat jodoh supaya dapat jodoh. Yang ada masalahnya supaya masalahnya diberi kemudahan. Dan biar nggak panjang lebar, kita langsung ke host utama kita aja ya. Kemot. Halo guys, balik lagi bersama gua Kemo dan makasih banyak Aniki. Namanya Aniki. Yes, Aniki. Bisa dipanggil Aniki gitu. Bacotannya malah lebih lancar dulu walaupun magang. Yes, keringis mas. Jadi lo kemarin yang lolos audisi ini? Iya, audisi dari 2 orang. Itu yang 1 kabur apa lu bunuh? Dia kasih ya katanya. Iya, atau Itai katanya. Oke lah, mantap. Jadi semoga kita terbantu dengan host cover host. Jadi obrolan nggak monoton dan makin menarik obrolannya gitu. Tapi lu kenapa pengen jadi host? Seberapa greget sih? Greget banget. Gue dari kecil udah pengen host, gue serius. Dari gitu. kecil? Iya. Lo tau pas anak kecil kan? Anak kecil itu kalau bahkan dari kecil itu kan orang tua nih ngomong ke anaknya dibicarain kayak ini anak siapa? Ini anak siapa? Gue nggak kayak gitu. Serius sampai ini kami podcast gitu. Jadi dari kecil gue, dari kecil udah kayak gitu. Berarti Ini Kami Podcast dari kecil udah ini mungkin. Wah, udah terngiang-ngiang gitu di kepala lah. Ya udah ada. Gue kan orangnya visioner gue, insya Allah, amin. Oke, jadi kita untuk sebelum perkenalkan bintang tamu kita ini, gue nanya sama lu nih, persepsi lu tentang kaburan itu seperti apa sih? Persepsi, ya nggak tahu sih ya, mungkin negatif dong ya. Soalnya kan dia udah punya tanggung jawab nih, dia udah punya kontrak, terus dia kabur gitu kan. Berarti nggak, ya negatif aja gitu. Nah, benar nggak sih? Ya mungkin ada benernya, cuman lebih jelasnya kita, soalnya ini bintang tamunya jauh-jauh datang sini dan berkaitan dengan itu. Oh gitu. Nah, jadi langsung aja kita sambut, mungkin kita panggil aja namanya Mas Bro. Oke, Mas Bro. Oke. Jadi apa kabar Mas Bro? Baik. Alhamdulillah. Ntar dulu, nggak kayak gitu. Lo kok kayak gitu? Nggak gitu. Ulang. Mau nanya apa? Ini masuk apa nanya nih? Katanya Mas Bro. Ini benar maksudnya kabarnya? Ya bisa dibilang bener lah. Oke, sebetulnya ini kita penasaran banget soalnya obrolannya menarik dan
Sorry, gue belum ada disclaimer sedikit. Ah, Jadi ini guys, untuk konten yang kita bahas ini bukan untuk menganjurkan ke Minasang yang udah di Jepang untuk kaburan isinya, dan di isi konten ini ada isinya adalah sebuah edukasi. iya ya, edukasi ya. Jadi kita kayaknya di sini cuma ngelihat banyak kan sisi pandang dari mungkin orang yang kaburan tuh sisi negatifnya itu loh. Cuman dari sudut pandang lain kayaknya ada hal yang mungkin bisa dibilang positif enggak. Cuman ada hal yang perlu harus kita tahu nih dari orang kaburan. Nah, gitu. itu yang kita pengen tahu ini. Hmm. Jadi bagusnya kita dari mana dulu nih? Ini kan bener sebetulnya kita pengen agak ngorek sedikit nih. Proses dari bisa terjadi itu seperti gimana sih gitu. Tapi, Mungkin kalau seandainya mau ditanya kaburan gitu ya, tapi coba kita ke ini dulu kali ya, apa namanya, lebih awal lagi gitu kan ya. Masnya nih tujuannya awal ke Jepang gitu ya, kok niat mau ke Jepang gitu gimana Mas? Dari Mas Bro ini dulu deh. Mas Bro 1, Mas Bro 2 ya. Nggak apa-apa. Mas Bro 1 dulu, gimana Mas? Kalau saya udah pasti tujuannya ya kerja ya, tapi kan tujuan lain pengen ngumpulin uang buat investasi, salah satu di cryptocurrency atau saham gitu. Tapi kan karena jalannya lain jadi sekarang ilegal, jadi kaburan gitu. Kalau Mas Bro 2 sendiri Mas Bro 2 nggak beda jauh sama si Mas Bro yang satu ini ya. Tujuan utama ke Jepang sih pasti pertama ya cari modal buat usaha nantinya ketika balik ke Indonesia gitu. Intinya sih ingin itu cari modal, tapi kan kenapa kita jadi gini kan pasti ada sebabnya gitu. Tapi kan kita nggak lupa akan tujuan yang pertama tadi gitu. Jadi kalau gitu kan ya, berarti tapi sebelum ke sana deh, Masnya di jobnya gitu sebelumnya apa nih Mas, job kerjaannya? Kalau saya dulu sebelum kabur jobnya di kapal, Mas. Kapal? Iya, di laut. Kapal perikanan. Nelayan lah ya. Iya. Sama satu job Masnya. Beda. Kalau saya sendiri di Genba. Oh, Gemba. Gemba itu ada taking, Katawaku, Shiba. Katawaku. Oh, Katawaku, lebih ke Katawaku ya gitu. Nah, kalau di kan Katawaku kerja berarti Cinengse kan? Tahun pertama, tahun pertama itu emang sebenarnya tahun-tahun pertama itu kan tahun-tahun yang sulit kan ya? Tahun-tahun yang sulit tuh Mas. Coba bisa share ke kita dulu kayak awal-awalnya masuk pabrik gitu, gimana kondisi pabrik, apa kondisi kerjaannya gimana? Dari Mas Bro 1 dulu nih. Bro 1 ya. Kalau saya mungkin dibilang job paling berat menurut saya ya. Jam kerjanya itu nggak teratur. Kalau yang di darat kan pasti ada jam kerjanya 8 jam atau 10 jam gitu kan. Kalau di perusahaan saya itu kemarin di kapal, kalau udah berangkat ke laut nggak bakal ada istirahat. Berapa lama gitu sekali pergi ke laut? Biasanya sih paling lama 5 hari ya. 5 hari. Jadi selama 5 hari itu kerja terus menerus tanpa istirahat. Non stop. Jadi ada waktu istirahat, cuman pas kapal baru berangkat ke laut, perjalanan udah buang alat tangkap, itu udah mulai kerja terus sampai waktunya pulang. Nanti pas istirahatnya lagi paling di asrama gitu. Kalau udah nyampe asrama baru istirahat. Asramanya itu di dalam kapal juga? Apa pas balik ke darat? Pas balik ke darat, terus dibalik ke darat. Dan di darat berapa lama? 8 jam mungkin. 8 jam. Jadi istirahat cuma 8 jam doang setelah nyampe darat itu. Iya, itu kalau misalkan di laut lagi cuacanya bagus ya, nggak ada ombak, nggak ada badai gitu, langsung berangkat. Bahkan kita bilang, orang sana bilang agedasi. Agedasi. Iya, agedasi itu jadi nyandar ke pelabuhan, bongkar, langsung ke tengah lagi tanpa istirahat, langsung gitu terus. Nanti kalau misalkan udah kayak memenuhi target penangkapannya baru bisa istirahat. Paling istirahat lama-lamanya 12 jam atau 1 hari gitu paling lama. Perjalanan dari darat ke tempat menangkap ikannya berapa lama Mas? 1 jam Bang. Sejam? 1 jam. Iya, masih kelihatan kok daratannya, masih daratannya itu masih kelihatan. Berarti selama 5 hari sejam, berarti 2 jam dong pulang pergi kan? Iya. Selama 5 hari itu full kerja, 2 jam istirahat lah. Iya, istilahnya kayak gitu lah.
lumayan berat juga ya. Jenis pekerjaannya gimana sih? Pakai jaring? Iya, ikan pakai atau- jaring, Mas. Jadi jaringnya itu dibuang ke laut, Aha. terus nanti ditarik. Istilahnya kayak kapalnya itu narik jaring gitu kan. Jaringnya itu sampai dasar ke bawah laut. Nah, nanti kalau udah waktunya diangkat jaringnya, ditarik pakai mesin, nanti hasil-hasil penangkapannya itu disortir di depan. Ah. Nah, ketika sortir itu jaring langsung turun lagi. Langsung turun lagi, terus operasi lagi. Nah, yang di depan orang-orangnya itu milihin ikan, milihin ebi gitu kan, sortir. Nah, kadang sortiran belum selesai, jaringnya udah naik lagi. Jadi iya, jadi pekerjaannya itu teter. Terus menerus kayak gitu. Jadi Keras ya. nggak ada istirahat. Dari segi pekerjaan emang terlihat berat banget nih. Terus yang paling jadi beban buat Mas Bro satu ini apa dari situ, dari karena jam kerjanya karena atau jenis pekerjaan yang terus kerja gitu, atau emang nggak tahan fisik atau gimana? Kalau saya sih lebih ke tekanan batin ya, sama kalau di laut sama orang Jepangnya, dan kalau di asrama sama senior sendiri, senior yang asal Indonesia gitu. Jadi satu perusahaan itu Kensu ya? Iya. Kensunya itu orang Indonesia semua. Iya, Kensunya orang Indonesia semua, nggak ada orang lain. Ada berapa orang, Mas? Totalnya 48. 48. Maksudnya 48 dalam satu kapal? Enggak. Jadi 48 itu yang di perusahaan itu semua. Tapi kan kapalnya ada banyak tuh. Nanti dibagi-bagi gitu. Satu kapal mungkin berapa orang gitu, 3 orang, 4 orang misalkan. Nah, kalau saya itu kemarin cuma 2 orang. Jadi yang Ichinangsa cuma saya sendiri, satunya udah Sanengsa. Di sana nggak nyebut Ichinangsa atau Sanengsa, tapi nyebutnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Makanya masih ada senioritas. Ya, ini dianggurin berdua-duanya kita. Sebelum ke Masnya ini nih, tapi ada yang mau gue tanyain tadi, nanti ntar kita lanjut ya. Kalau Mas Bro duanya jobnya gimana, Mas? Dari pertama masuk kerja sampai pulang kerja, jobnya, sistem kerjanya gitu, jam berapa? Sistem kerjanya itu dari jam, sebenarnya kalau waktu mau berangkat ke sini tuh dibilangnya dari jam 8 sampai jam 5. Jam 5. Terus nyampe ke sini, loh kok beda? Tapi berangkat kerja itu dari jam 5, otomatis kan bangun jam 4. Itu harus nyiapin bento. Terus kita kerja dari, ya emang kerjanya sih emang dari jam 8 dihitungnya. Cuman kan saya genba itu perjalanan. Kadang ada genba di Saitama. Kan itu memerlukan perjalanan, itu dari jam 5 sampai jam 8 itu buat perjalanan gitu. Terus sampai kadang bulannya sampai jam 5, jam 6. Yang saya permasalahan jadi kenapa saya ilegal. Kan kalau mau berangkat genba itu pakai time card itu ya. Iya, absen. Waktu gajiannya kan nggak sama. Yang dihitung cuma 8 jamnya, cuma dari jam 8 sampai jam 5 ini. Dan setelah perhitungan dari card absen itu nggak sesuai. Nggak sesuai. Itu yang awalnya ngebuat Mas kayak ya udahlah gitu, di sini udah nggak bener. Tapi ada intimidasi, Mas, dari itu hal pertama nih. Terus kalau intimidasinya ada nggak? Kekerasan sih nggak begitu terlalu ada kekerasan gitu ya. Cuman kan saya kerjanya itu langsung sama orang Jepang, cuman berdua. Ya tahulah orang Jepang itu emang orangnya disiplin juga ya. Keras itu. Kiranya kan kita udah kerja itu udah iso oge, Mas. Tapi kan menurut gitu, sananya belum gitu. Suruh lebih cepat lagi, kayak gitu. Gitu. Nah, kita balik ke Mas ini yang tadi nih, Mas. Mas Bro satunya ini bilang tadi masalah nggak enak apa namanya dari orang Jepang yang ada di lautnya juga, terus balik ke asrama, senpainya juga, seniornya juga. Iya. Dalam arti kata gimana, Mas? Kok bisa nggak nyaman ke senpainya gimana? Senioritas, Mas. Senioritas. Iya, senioritas. Jadi siapa yang paling lama, paling senior, dia yang paling berkuasa. Oh, jadi sistem senioritas masih berlaku. Diktator, kayak semacam kayak arogan. Iya, arogan. Ya, bisa dibilang arogan sih, tapi lebih ke kayak nyuruh, sering nyuruh, sering apa gitu. Tapi kan yang paling tertindas itu pasti kelas 1-nya, yang anak baru. Kan peraturan kemarin itu sangat tidak masuk akal. Bentar lu, Mas, kayak saya masih nggak gini peraturan
emang ada hal-hal apa yang kayak ngebuat Mas tuh kayak mungkin ada sampai perlakuan keras atau kayak hal-hal yang semacam ngebuat Mas nggak nyaman gitu, semacam ini udah damai banget nih nggak boleh banget gitu, Ya. sampai kayak gitu ada? Ada banyak Mas. Setiap hari tuh saya ngerasain kayak gitu. Jadi ini dari orang Indonesia-nya dulu apa orang Jepangnya dulu? Jadi yang apa karena obrolan tentang senpainya, jadi kita bahas tentang Oh, ya. senioritas ini. Kalau dari senior saya itu satu ya, kelas 1 itu nggak boleh main HP. HP-nya itu disita selama 1 tahun. Nah, dia dikasih HP itu cuma 2 jam ketika kapal mau berangkat ke laut. Nanti dikasih. Nanti kalau udah 2 jam dikembaliin lagi ke seniornya. Nah, paspor juga kami ditahan. Sama senpai? Iya, sama senpai. Padahal kan dimanapun kan paspor nggak boleh ditahan kan? Iya sih, kan Itu Negara- pribadi kan? pribadi. Iya, negara juga nggak boleh kan nahan paspor. Iya, Itu peraturan dari senpainya, juga bukan nggak dari boleh. perusahaan. Perusahaan nggak tahu, Kumiai pun nggak tahu. Sampai segitunya. Kenapa nggak lapor Coba. ke Kumiai atau ke perusahaan? Karena waktu itu emang pengen lapor, tapi nggak tahu mau lapor kemana ya. Yang namanya senioritas pasti junior yang selalu kalah. Mau Iya ngomong sih. ke Kumiai juga senior pasti lebih pandai ngomong dong. Tapi sebelum ini, kalau cuman masalah itu saya ngerti lah. Oke, mungkin saya agak ini ya, agak sedikit ini nanyanya. Seandainya Mas itu kan cuman sekedar nyuruh di sini sita segala macam, kerja masih nyaman-nyaman aja dong. Kalau cuman kayak paspor ditahan, sita HP, kerja masih nyaman dong. Oh, kalau kerja nggak nyaman sih Mas. Nggak nyaman juga? Nggak nyaman. Yang satu karena jam kerjanya kerjanya emang nggak pertama. teratur. Yang kedua orang Jepangnya memang arogan sekali ya. Oh, Sering. jadi kayak ada intimidasi juga dari Iya. orang Jepang. Jadi mungkin kalau di job lain dipukul paling pakai tangan ya. Kalau di laut tuh pakai seadanya. Kalau ada besi pukulin besi. Jadi pakai helm nggak sih? Pakai helm, tapi mukulnya nggak di kepala malahan. Kaki, tangan, badan. Oh, jadi apa kayak bentuk ininya pemukulan atau memar atau foto gitunya ada gitu? Ada. Jadi gitu. waktu orang Jepangnya mukul saya itu pertama dia mungkin pakai kaki ya nendang-nendang saya. Cuman kan saya udah bilang namanya abunai. Nanti saya sakit, nanti saya nggak bisa kerja gitu kan. Terus saya lapor sama senior saya nyari pembelaan, malah senior saya marahin saya, ya katanya perusahaan ini orang Jepangnya. Kamu mungkin ada salah kali sama orang Jepangnya, makanya orang Jepangnya gini. Saya udah kerja semaksimal mungkin. Apa saya kurang totalitas atau gimana gitu. Terus udah dapet 2 minggu setelah kejadian gitu, lapor senior, saya berangkat lagi ke laut. Makin menjadi-jadi, udah nggak pakai tendangan atau pukulan, pakai besi. Iya, pakai besi. Pipa besi segini kan, pukulin ke kaki saya di paha sini kan, paha kiri, sampai memar. Sampai saya waktu itu libur selama 2 minggu, nggak bisa jalan. Dibawa ke rumah sakit sih. Iya, dibawa ke rumah sakit. Reaksi senpainya? Reaksi senpainya cuman ya mungkin karena anggapan mereka itu saya yang salah, jadi malah nyalahin. Iya, nyalahin saya. Jadi gak mungkin dong orang Jepang mukul kalau kamu gak ada salah. Pikiran mereka gitu. Iya. Ya, oke lah kalau memang saya salah. Tapi apakah pemukulan kayak gitu? Boleh. Nggak diiyakan sih, nggak diperbolehkan. Iya kan, gitu. apalagi sampai pakai besi gitu. Setidaknya kan kita sesama Indonesia ya, harusnya satu negara, apalagi karena kita jauh di sini, harusnya saling mengayomi gitu ya. Tapi kalau nyampe segitu sih fatal banget. Nyampe pukul pakai besi atau ya jenis intimidasi atau sebetulnya kan nggak boleh kayak gitu ini. Tapi itu buat Ichinengse aja apa? Iya, Ichinengse. Ichinengse rata-rata yang begitu. Dulu senpainya sendiri, senior sendiri berlaku seperti itu, dia jenis peraturannya gitu. Iya. Itu udah temurun sih Mas. Jadi dari orang Jepangnya juga seperti itu, dari senior Indonesianya juga senioritas kayak gitu. Jadi siapapun yang berangkat ke perusahaan itu udah masuk asrama, kalau baru datang kelas 1 namanya pasti sengsara. Pasti, saya berani yakin. Nyampe sekarang? Masih sampai sekarang.
Gak ada nyaman-nyamannya. Dan sampainya Mas sendiri juga pernah kayak gitu juga. Entah kayak lu udah kena sama orang Jepang, sampainya juga makin makin marahin, makin keras ke kita. Iya. Pemukulan juga ada sampai. Iya ada. Ada juga. Iya, cuman saya pernah tanya ke senpai saya yang satu kapal, dia bilang kan, tapi waktu dia masih kelas 1 itu nggak separah saya, sampai dipukul pakai besi, nggak bisa jalan, kaki memar, dibawa ke rumah sakit, sampai disuruh libur 2 minggu, nggak boleh berangkat ke laut gitu. Terus masalah HP juga, katanya sebelum saya berangkat ke situ, penyitaan HP itu memang sudah ada dari dulu, cuman nggak selama saya, mungkin dulu sekitar 5 bulan atau 4 bulan. Angkatan saya 1 tahun nggak boleh. Berat juga setahun ya, gimana mau ini lihat yang FYP TikTok atau apa, ngabarin istilahnya, ngabarin keluarga atau gitu ya. Enggak, logikanya gini, kata Mas ini tadi kan, kalau si bronya 1 HP dikasih pas sudah di laut kan. Di Enggak, laut kagak ada Mau sinyal berangkat ke dong. laut. bukan di laut, pas mau berangkat, Mau Berarti, berangkat ke laut iya, kan. sebelum berangkat ya, misalkan paginya berangkat nih, Iya. malamnya dikasih HP tapi cuma 2 jam dibatasin. Ini gimana? Anjir nggak sempet lah ya, yang durasi 45 menit atau yang Ntar dulu, ini kayak mau dibilang kita ini ya kayak semacam ironis juga kayak gini, cuman lucu juga sih gitu kan ya. Dan nanti masnya seandainya ya Mas Bro ya, masnya bronya ini naik ke jadi 2 tahun kedua nih, tahun ketiganya kan pulang. Dan ada yang kedua naik ketiga. Iya. Yang tahun kedua ketiganya itu udah bisa dibilang aman, apa tetap aja ada pemukulan dari orang Jepang yang buat tahun kedua dan ketiga? Kalau pemukulan dari orang Jepang mungkin masih ada, cuman dari orang Indonesia udah agak lumayan lah, karena dia udah jadi senpai kan, udah jadi senior. Pokoknya yang baru datang dari Indonesia masih Ichinengse, masih kelas 1, pasti yang tersesat. Nah itu sama kan, mungkin ada tingkat-tingkatnya ya, Ichinensei, Ninensei, Sansei, apa yang ketiga gitu ya. Yang pertama yang baru datang nih, dia dapat intimidasinya dari yang kedua, yang ketiga, atau sama semuanya? Sama semuanya. Sama semua. Iya, sama semuanya. Berarti semua Iya, orang semuanya satu itu Ichinengse ini. mengintimidasi ya. Tapi kan di situ kan yang paling tinggi, kayak paling tua gitu, pengen paling dihormati kan yang paling lama ya, yang paling lama di situ, jadi paling senior gitu. Dia yang merasa pengen kayak dihargai, dihormati. Jadi kan kalau di sana kan yang wajib masak, wajib soji itu kan kelas 1 ya. Di Ichinengse. Ada kayak gitunya juga. Wajib masak. Ada wajib soji, wajib masak. Jadi misalkan gini, saya udah pulang duluan nih, terus di asrama masih sepi, belum ada pulang. Nah, saya sama senpai saya, misalkan dia kelas 3. Nanti kalau kita udah sampai asrama, dia mungkin langsung tidur. Saya yang suruh masak gitu. Nanti dia langsung pulang langsung tidur. Kalau saya nggak bisa, saya langsung masak buat makan. Jadi kalau masakin buat semua orang. Iya. Terus kalau misalkan kelihatan dari, kan asramanya tuh deket laut ya, deket sama pelabuhan. Kan kelihatan kalau ada kapal yang mau sandar, nanti kita masakin gitu. Jadi senior pulang itu langsung tinggal makan. Kalau kelas 1-nya nggak bisa. Dan itu sampai 1 tahun atau gimana? Selama Iya, anak baru ini masih dibilang junior lah gitu. Iya, selama masih kamu junior, kamu masih kelas 1, ya kamu kayak gitu terus. Sampai ada kenaikan tingkat, sampai ada orang baru ke situ. Nah, nanti yang orang baru gantian yang kayak gitu. Ada yang ngelawan nggak sampainya? Kayak gue nggak mau nih kayak gini. Pernah gitu. nggak ada gitu yang Pernah kayak gue nggak mau kayak gini. Ya lu senior, gue senior, kita sama-sama nyari duit gini. Gue nggak mau diginiin. Ada nggak yang ngelawan kayak gitu? Ada sih, maksudnya ya emang nggak semua orang Indonesianya senioritas gitu ya. Ada juga yang baik, mengayomi gitu, benar-benar mengayomi kelas 1, melindungi gitu kan. Nah, tapi ya namanya manusia ya Mas. Apalagi di sana tuh senior sama junior itu lebih banyak senior. Kalau ada senior yang ngebela kelas 1, nanti senior yang lain itu malah mengintimidasi. Iya, juga. Oh jadi kayak ini ya, bukan sinetron sih, kayak gangster gitu ya? Iya, pemegang kekuasaan ya. Cuman kalau dari segi solusi menurut lu Ki, kalau misalkan ini bisa ditangani, soalnya dari ini perlu keberanian kayaknya. Perlu keberanian. Coba bayangin kalau lu di posisi Mas Bro 1 ini nih di waktu itu, kira-kira apa yang lu lakuin? Kabur sih. Enggak. Cuman jangan. Canda guys ya. Tiap mental, ego, dan ini kan beda-beda tingkat kesabarannya.
Dan jalan masing-masing rezeki mungkin ada yang ngatur Iya, ya. benar. Dan yang terjadi pada Mas Bro satu ini seperti itu adanya. Cuman kan dalam kasus ini Mas sudah lapor ke ada Kumiai kan ya? Ada. Itu ke sensei kan? Nah. Lapor ke sensei. Sensei responnya gimana? Coba nggak lapor ke KBRI gimana? Soalnya ini udah termasuk kalau gue bilang sih keterlaluan karena Iya. pemukulan kan. Soalnya fungsi Udah, Kumiai sebagai agent dan ada Tanggung penyanda jawab tanggung gitu. jawab selaku kayak KBRI gitu. Waktu itu saya mau lapor ke KBRI atau yang nanganin anak-anak malangan. Nah, tapi kan waktu itu HP saya disita. Oh iya benar. Gimana saya cara lapornya Ah. gitu kan? Nah, satu-satunya cara saya cuma lapor ke Kumiai. Tapi hasilnya Zoom, Kumiai malah mihak senior sama orang Jepangnya. Yang ada saya malah makin dibenci, katanya, Apa- ini laporan gitu. Apa mungkin karena pihak Kumiai itu kerjasama sama perusahaan Ki? Jadi daripada ini persepsi gue doang Persepsi ya. ya. Ini ini subjektif ya. Subjektif. elunya. Jadi daripada gue kehilangan satu orang, daripada gue kehilangan perusahaan, kerjasama perusahaan, jadi mending kehilangan satu Satu Gitu kepala ya. aja nggak apa-apa Nah, gitu. apa ya ini mah cuman persepsi gue mungkin gitu ya, atau mungkin ada alasan lain. Coba kita lebih ke positive thinking Nah. ya. Mungkin gitu. Mungkin si sensei ini mau ngurus, cuman si sensei ini mungkin nggak punya power mungkin, atau perusahaannya lebih besar. Seandainya dia sedikit ngasih power, perusahaannya ini nggak ngerti juga sih. Mungkin nggak punya power lah, bisa jadi gitu. Tapi gini deh, nah yang namanya pemukulan sih di mana-mana ya, tetap nggak dibolehin kayak gitu kan. Iya. Harusnya ini kan pemikiran gue, balik lagi subjektif nih, ini menurut gue pribadi. Indonesia kerja bareng-bareng di satu naungan gitu kan, harusnya kan saling lindungin kan. Iya. Itu pertama. Kenapa kok malah justru ngenindas yang bawah? Ini lo orang Ichinengse ini juga nyari duit buat keluarganya lo Iya, gitu kan ya, punya tanggung jawab. punya tanggung jawab juga gitu. Jadi kalau bisa sih ya, kedepannya nih mudah-mudahan senioritas itu apalagi di tanah orang gitu, Iya, di di negara orang, perantauan lah ya. ya boleh ada senioritas gitu, cuman maksudnya yuk kita bareng-bareng maju naik bareng gitu, nggak usah nindas yang di bawah. Ini yang bagusnya kita saling mengayomi lah. Tapi buat ini kita cut dulu ya Mas Bro satunya ya. Iya Mas nih, Bronya ini ini- kita ngobrol di luar aja berdua. Enggak gitu. Dari di sana di tempat Mas Bro-nya ada juga ya kayak gitu sistemnya, penindasan, kekerasan gitu. Ya ada tapi nggak separah yang di kapal. Nggak parah juga. Ya ada tapi nggak separah yang di kapal. Atau yang paling fatal nih yang bisa terjadi kaburan atau ilegal ini gimana versi Mas Bro 2 nih? Maksudnya gimana? Yang jenis intimidasi atau yang lainnya gitu yang membuat ilegal Mas Bro 2 ini. Yang paling fatal gitu. Yang paling fatal ya karena kekerasan itu. Oh, ada intimidasi. Intimidasi itu. Jadi jenis pemukulan kayak tadi pakai besi atau apapun itu. Tapi pemukulan pakai tangan ada di sana. Kalau Nendang. di Kaisa aku dulu sih nggak pakai alat, cuman pakai tangan. Paling kan pakai helm kan, gua pakai helm, paling paling pakai tangan gitu loh. Bisa dipraktekin. Jangan. Dari sekarang sih Mas. Di sini saya Pak, saya masih kohai di sini. Iya, mau ditindas juga saya jangan. Iya, apalagi di Indonesia ini di rupiah apa sih apa sih namanya? Difitrain Ah, dong berarti. difitrain. Di Rukia. Lu kena kemasukan setan. Iya, Kayak- apalagi di- Kayak gimana ya? Kalau di Indonesia kan kayak megang kepala kan kayaknya Iya, sopan iya, banget iya, tuh. iya. Kalau di sini tuh kayak dipukul, ditendang tuh di kepala kayak. Tapi ada loh di Jepang itu juga sebenarnya kayak seandainya lo ngelakuin sesuatu yang bagus nih, orang Jepang itu mukul tapi kayak oh bagus ya gitu. itu jenis bercandaan. Enggak, bukan bercandaan, kayak pujian gitu. Woi, Ujian bagus tapi ya. malah mukul gitu Iya, ya. pujian. Tapi itu masih oke gitu konteksnya kan. Kalau yang gue pribadi juga sering bukan sering sih, pernah ya nerima kayak gitu juga. Dari kerjaan gue Ichinengse nggak tahu bahasa, ya kan bahasanya masih sedikit. Proses kerja salah, bakayaro gitu muncul, bukannya ina gitu. Dipukul, nggak ada kayak gitu. Terus Mas Bro 2 nanti ada yang masuk nih. Hah? Masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Guru nih. Sehat. Alhamdulillah. Cinta kan nih? Sehat. Saya nyari murid saya ini banyak yang nggak masuk. Soalnya Bolos.
Bukan bolos, jadi ada aturan baru dari pemerintah bahwa sekolah itu harus masuk jam 5 pagi. Iya, ini saya juga masih ngantuk banget ini. Yang ronda juga belum pada pulang Itu disuruh dia, masuk. banci aja saya ketemu banci tadi di jalan kan itu di mana. Gini, aduh. Bentar ya, saya sekalian ngambil air ini, kita mau ngobrol dulu sedikit ya, mau Iya, nggak ada apa-apa. jatah lembur ini saya. Air jam-jam, Pak. Ada. Ini minuman apa nih? Ya kita nggak kepikiran ya dari tadi. Iya. Mas-mas pada minum. Aduh, maaf nggak disediain ini. Minuman. Ini jatah jam 5 pagi kan harus masuk nih, dikasih jatah air, makanya saya bagi-bagi nih sama ini. Biar segar gitu. Biar seger. Gimana coba itu? Saya disuruh masuk jam 5, pendapat mas-masnya ini gimana ini pendapatnya ini? Jadi kalau menurut saya sih parah ya. Kenapa nggak jam 3 gitu? Udah kebagian, saya jam 5 aja ngantuk, jam 5 ngantuk ini saya. Mau ngapain? Ya kan, aneh kan itu. Ini sekarang pemerintah ini ada Maksudnya aja gitu. ngapain? Makanya saya buru-buru sama Banci tadi aja kejajar Banci kan, makanya saya buru-buru langsung nggak asik gitu, makanya langsung buru-buru. Jadi banyak orang murid-murid yang ketinggalan jam belajarnya gitu. Jadi pada nggak masuk, masih ngantuk gitu kan, jadi nggak efektif belajar itu kayaknya itu menurut saya itu. Jadi gimana kalau saran saya masuknya ini deh Pak, apa namanya, jam 5 nih, ya kan, sholat subuh dulu. Itu pasti, itu wajib kan, itu wajib. Ya sholat subuh juga nggak nyampe. Ntar dulu Pak, ini sholat subuh nih, sholat subuh, zikir, ya kan, habis zikir baca doa, ya jam 8 lah gitu. Sama aja itu nyari jam 8. Ya gitulah ya, saya mau nyari murid-murid saya dulu ini ya. Pak, ini mau bangunin. makasih Pak. Iya, dicobain ya. Cinengse, Ya, Anici. Assalamualaikum. Terus Mas. Minum dulu Mas, diminum. Ini ada ininya Ki. Tuh ada di tempat-tempatin tuh. Oh, ini buat lu. Aduh. Nah, ini buat Mas Bro 1. Ini bukan nih lo. Ini ada ini kami podcastnya nih. Oke. Nah, ini buat gua. Nah, Mas, kita kampai dulu Mas, bareng-bareng Mas. Oke, kita Kampai kampai dulu, dulu, Mas. Mas. Biar relax Mas. Oh, biar relax. Aduh. Kampai. Bye. Oke, jadi sedikit balik lagi flashback ini tadi intermezzo aja gitu. Kayak Pak Lurah tadi tuh iseng aja dia. Pak Guru dia. Oh, Pak Lurah. Iya. Pak Guru. Jadi balik lagi ke yang tadi Mas. Jadi dari Masnya sendiri juga nih Mas Bro 1, Mas Bro 2, emang bener-bener dari hati tuh kayak gue nggak pengen kabur sih sebenarnya gitu ya. Sebenarnya nggak pengen kabur, beneran nggak pengen kabur. Orang kita kesini kan prosesnya lama, Iya, benar. makan biaya banyak, di sini kabur. Kan kalau dibilang kita rugi malahan. Iya benar. Iya nggak? Utang masih banyak. Iya, utang masih banyak. Tapi ya itu tadi, kalau nggak kabur, puyeng pala sama badan. Serba salah sih ya. Kira-kira sebelum rekaman. Masa apa setelah datang ke Jepang berapa lama kaburnya? Setelah kerja di perusahaan, terus kaburnya itu maksudnya gimana sih? Kerja nih, terus berapa lama kaburnya? Ini minuman apa sih, Dan? Jadi sorry. Aduh. Jadi Efek jam 5 itu. efek jam 5. Nah, mungkin gini, maksud sampai saya tuh gini, Mas. Mas udah berapa lama di Jepang baru mutusin buat kabur gitu. Kerja berapa lama di Jepang? Kalau saya 5 bulan kayaknya, 5 bulan terus kabur. Kan datang ke Jepang kan bulan 5 tanggal 7 itu kan di Senta dulu, di Senta selama 1 bulan kan. Iya. Terus Juni ke Kaisa, terus kabur bulan apa? Bulan September kayaknya. Ya sekitar 5 bulanan lah ya. 5 bulanan. September, Desember. Kalau Mas Bro satunya juga gitu. Kalau Berapa? saya kabur baru kemarin Mas. Setelah kerja berapa lama itu? 4 bulan. 4 Iya. bulan ya. Oh, berarti Berarti di Jepang ini baru sekitar 5 bulanan ya? Iya, itu emang 6 bulan, lagi 7 bulanan. berat-beratnya juga, apalagi baru datang langsung dapat Kayak gitu. gitu. Musim panas ya Pak. Jadi Iya. saya waktu datang itu memang musim panas. Terus saya kira Jepang itu kayak indah banget gitu ya. Bisa Kayak- kerja kayak- sambil kayak- jalan-jalan kayak gitu. Mas. Kayak indah. Pertama ke Jepang juga pengennya begitu. indah gimana? Tapi setelah saya sampai asrama Hah? jam 6 sore ya, jam 10 malam langsung diambil HP-nya, disita. Jadi cuman ada waktu berapa jam? Cuma
jam 7, 8, 9, 10 kan 4 jam doang buat ngabarin keluarga HP-nya mau disita sama senpai. Itu baru datang langsung disita paspor sama HP. Ya saya kabur bulan kemarin lah Mas, masih musim dingin lah. Pokoknya lagi musim dingin gitu. Masih musim dingin. Kabur jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Iya. Jadi waktu itu tuh senior lagi pada tidur kan. Kayak jadi pas kejadian saya masuk rumah sakit itu karena kaki saya memar, udah mulai sembuh. Tapi emang belum sembuh total, masih buat jalan tuh masih susah banget. Nah, libur Shogatsu kan udah selesai tuh, disuruh berangkat sama Kumiai gitu. Kamu udah kelamaan libur ya, berangkat sana kurang orang. Terus saya bilang kan, saya nggak bisa berangkat, kaki saya belum sembuh. Saya juga trauma sama orang Jepangnya, saya dipukulin terus. Kalau bisa saya mau pulang, boleh nggak gitu kan? Oh, bilang, jadi sempat minta pulang ya? Ya, sempat minta pulang karena emang perlakuan dari orang Jepangnya sama orang Indonesianya gitu bener-bener nggak tahan, bener-bener nggak kuat gitu kan. Terus kan seperti yang tadi saya bilang, kalau paginya mau berangkat kan jam malamnya kan dikasihkan HP ya 2 jam. Nah itu tuh pas dikasih HP tuh saya berusaha semaksimal mungkin kayak muat-muatin diri, ngobrol sama keluarga kalau di sini tuh baik-baik aja gitu kan, padahal bener-bener udah nggak kuat banget gitu kan. Nah jam 10 malam itu HP saya kembalikan ke senpai, lalu jam 11 udah mulai pada tidur. Saya nggak tidur, saya kayak mikirin tuh gimana ya besok saya berangkat gimana ya, orang Jepangnya itu masih mukulin saya pasti, apalagi kaki saya belum sembuh. Saya tidur cuma sebentar. Jam 3 saya kebangun, kayak dapat bisikan gitu. Kamu tuh harus cabut dari sini. Harus kabur. Kalau nggak kabur nanti kamu mati gitu. Nah, saya kebangun jam 3 mikir, kalau saya kabur kemana? Saya nggak punya channel, apalagi HP itu saya disita, paspor juga disita. Saya mau kabur kemana gitu kan? Tapi karena benar-benar udah buntu jalan, nggak tahu mau ngapain, akhirnya ya gitu jam 4 pagi saya diam-diam ke kamar senpai ngambil HP saya sama mau nyari paspor, tapi paspor saya nggak tahu diumpetin kemana. Berarti sekarang juga paspornya belum nggak megang? Kalau paspor sekarang udah megang. Oh udah megang? Iya. Jadi setelah itulah ya iya, jam 4 pagi itu saya diam-diam masuk ke kamar senpai ngambil HP saya, nyari di situ juga ada HP teman-teman saya yang satu angkatan gitu kan. Terus saya ambil HP saya masuk ke kamar saya lagi. Saya cuman bawa uang sama dompet sama sirup kado dan pakaian secukupnya. Pokoknya secepatnya saya harus keluar dari situ. Jam 4 saya lari ke stasiun, jam 5 atau setengah 6 gitu udah mulai ada kereta. Saya naik, nggak tahu tujuan saya mau kemana. Bener-bener saya nggak ada tujuan pengen kabur, tapi kayak kepaksa banget harus kabur. Harus beranjak ya, dari situ ya. Terus nggak tahu tujuannya tuh mau kemana, mau ke temen kayak atau mau kemana, kayak bener-bener nggak ada tujuan. Pokoknya yang penting saya lari aja tuh. Pokoknya saya aman, nggak diintimidasi sama senior, nggak dipukulin lagi, nggak dipukulin sama Nihonjin. Pokoknya yang penting saya lari gitu. Saya naik kereta waktu itu di Osaka saya merenung, saya mau kemana ya gitu kan. Saya mau kemana, waktu itu internet juga belum ada kan, karena emang nggak pernah pegang HP, cuma pakai wifi. Terus nebeng-nebeng di orang kayak gitu dengan modal bahasa seadanya, kayak lagi genting banget, boleh nggak numpang wifi sebentar gitu. Orang Jepang? Iya, ke orang Jepang. Oh dikasih? Iya dikasih. Saya bilang sih seadanya, saya di sini kayak nggak tahu jalan mau kemana gitu. Saya anak Kensu lagi jalan-jalan tapi tersesat, bilangnya gitu kan, karena bawa tas ransel isi pakaian gitu kan. Terus dikasih tahu. Nah pas dapat wifi itu saya keinget, oh ya saya punya temen di salah satu prefektur gitu kan, di deket-deket Tokyo lah gitu kan. Nah apa ke situ aja ya numpang tidur gitu kan, karena daripada saya nggak tahu mau kemana gitu kan. Terus saya ngabarin, saya minta alamat dia, dikasih tanpa saya bilang saya mau kabur ke situ, enggak, langsung dikasih. Terus saya naik kereta perdana itu, saya naik kereta karena pertama kali. Iya pertama kali, karena benar-benar dikurung di asrama, nggak boleh kemana-mana. Dan itu tanpa HP kan, tanpa Google Map gitu. Iya tanpa Google Map, karena cuman
numpang wifi di orang Jepang, gimana cara naik Shinkansen, beli tiketnya, iya. Kalau udah saya screenshot gitu, biar nggak lupa. Ininya kemana, kemana tujuannya gitu. Terus pas udah nyampe tujuan, saya nebeng lagi sama orang Jepang, minta wifi kan. Saya bilang ke teman saya tadi, tolong jemput saya di sini. Dia kaget, loh kok kamu ngapain ke sini gitu kan. Dia akhirnya jemput, barulah di situ saya cerita di situ saya juga sambil nangis kan. Kayak kok nasib saya gini banget ya, mau nyari rezeki halal aja sampai dipersulit sama senior saya, Iya, sama ujiannya berat. iya. Waktu itu kayak bener-bener buntu banget, mau apa ya, pasti ini udah nggak dapet gajian lagi karena udah mau mutusin pergi kan. Terus apa saya lapor KBRI aja gitu kan. 2 hari nginep di situ, saya dapet dukungan dari teman-teman gitu kan. Udah lapor KBRI aja biar diurus gitu kan. Nah, terus saya ke KBRI Tokyo gitu kan. Lapor di situ, KBRI juga sampai nggak nyangka gitu. Oh, Kok iya sempat lapor ke KBRI gitu kan. Terus reaction apa KBRI-nya? Ya KBRI sih cuma nyaranin masih mau jadi cancel atau pulang gitu kan. Kalau mau pulang bisa, kan paspor saya kan nggak ada tuh. Bisa, tapi dapat kayak surat keterangan gitu bisa, tapi biaya tiket pesawat sendiri gitu kan. Atau mau jadi cancel lagi. Nah waktu itu disuruh jadi cancel tapi saya udah nggak mau di laut. Pokoknya kalau bisa saya cancel tapi di darat gitu kan. Beda Karena bidang lah. iya, karena udah trauma banget kan. Iya benar. Tapi nggak bisa karena visanya visa magang laut. Nah pas saya cerita kejadian tentang asrama saya itu, orang-orang KBRI itu sampai kayak kaget gitu, kok nggak nyangka loh, saya kira kamu dipukulin sama orang Jepangnya, ternyata malah orang sendiri Orang gitu. sendiri, Iya. orang Nah, Indonesia. terus kalau dipukulin sama orang Jepangnya dia boleh gitu. Iya juga sih. Iya juga sih gitu ya. Mungkin menurut dia dipukul sama orang Jepang tuh ya udah biasa gitu kan. Dia nggak gitu juga sih. Terus Mas gimana? Jadi pas dilaporin ke situ, KBRI nawarin mau ditindaklanjuti secara hukum di Indonesia enggak gitu kan. Bilangnya kayak gitu kan, ada buktinya. Iya benar bisa sih. Dari Nihonjin saya dipukulin, ada bukti foto kaki saya memar, waktu ke rumah sakit juga ada. Nah pas bukti dipukulin sampai Indonesia juga ada. Jadi KPR itu sempat nawarin mau dikasusin nggak gitu, biar di sana jerah gitu kan. Saya bilang, Bu, tapi kalau dikasusin nanti ketemu lagi nggak Bu sama mereka? Ya udah pasti ketemu Mas, karena nanti di sidang. Saya di situ bilang, saya udah nggak mau Bu, saya udah nggak mau ketemu mereka lagi, saya udah nggak mau lagi, saya takut gitu, saya takut nanti kejadian kayak gitu terulang lagi sama saya. Udah saya maafin, saya lupain aja. Yang penting saya minta tolong paspor saya Bu gitu kan, paspor saya kan masih disita tuh sama dia kan. Habis itu saya pulang ke rumah teman saya, selang berapa hari KBRI nelpon saya, manggil lagi kan, disuruh dateng. Di situ ada iya udah kasusnya sampai nawarin kalau mau jadi cancel lagi bisa, tapi tetap di laut. Saya bilang kan, saya udah nggak mau jadi cancel, saya mending udah trauma. Kalau mau jadi cancel di darat nggak apa-apa, gaji berapapun saya terima, yang penting saya jadi cancel tapi di darat. Dia bilang kan, nggak bisa, kamu kalau mau di darat itu harus pulang dulu baru berangkat lagi, kamu itu harus tamatin 3 tahun karena visa magang kamu visa magang laut. Nggak bisa kan dengan modal bahasa seadanya gitu kan. Saya bilang kalau nggak bisa ya udah saya minta paspor saya diambilin aja gitu kan. Nah dari langsung ke Osaka. Kalau iya di Tokyo yang pusat, yang di Osaka itu yang punya gitu kan. Nah yang di Tokyo ngomong ke yang di Osaka langsung ke perusahaan saya itu. Nah kume saya kena sanksinya sanksinya semacam apa gitu? Apa poinnya dikurangin aja gitu? Iya biasanya kan diancam nggak bisa beranggatin sensusnya lagi. Iya dari Indonesia. Kalau masih ada kejadian kayak gitu lagi. Karena saya bilang saya udah pernah laporan ke KUMI, tapi KUMI itu kayak lepas tanggung jawab terhadap kasus saya. Itu langsung ngasih sanksi ke mereka gitu. Itu juga sih.
Dan sekarang pasportnya kan berarti pasportnya udah dimintain sama sekarang ada di Mas kan. Dan bukan reaksi sih ya. Seandainya Mas itu balik lagi tadinya gitu apa Mas mau ke laut lagi gitu kan seandainya waktu itu oke lah mau ke laut lagi gitu. Bisa dijamin gak sih ini nggak bakal ada kejadian kayak gini lagi? Nawarin waktu itu bisa kamu pindah perusahaan, bahkan pindah kuliah itu bisa ngurusin. Pokoknya keselamatan kamu tuh dijamin sama kalau kuliah seluruh Jepang kan yang ngawasin kan yang pokoknya Jadi lembaga penanggung jawab Iya. kayak apa gak Kensusei apa Gaijing apa orang luar yang ada di Jepang gitu. Itu ini Mat dia apa namanya lembaga tertinggi dari Kumiai. Jadi Iya. Kumiai itu disaring di atasnya itu Masih ada arti. pokoknya seluruh kumiai di Jepang dimanapun perusahaannya itu di bawah naungan. Jadi kalau misalkan ada kekerasan atau ini bisa juga nih buat Kensusei lain kan kalau misalkan ada kekerasan di perusahaan kalian atau gaji nggak sesuai, lembur nggak dibayar, kesulitan dalam bekerja, kalian bisa lapor yang ngurus. Kalau memang terbukti kumiai sama perusahaan kalian salah, nanti kalian bisa dipindahin sama di perusahaan yang lebih baik, kalian dapat uang saku juga, dicariin apa tuh. Pokoknya bener-bener bertanggung jawab sama kalian. Cuman kan kebanyakan Kensusei kan asal berangkat tuh ke Jepang tanpa baca itu kan. Tapi prosedurnya juga gini mungkin ya. Apa namanya sebelum kita kan ke Kumiai dulu kan. Kalau Kumiai-nya nggak mau ngurus, contoh Kumiai juga kayaknya nggak peduli nih sama kita, baru kita tuh gitu. Karena kalau dari sini Mas langsung ke juga pasti kan bilang kayak ya lo harus ke Kumiai dulu gitu kan. Iya, waktu itu. Malah kayak Kumiai itu kayak ngejauh loh, kayak takut sama itu kan pasti tau lah permainan kumiai di sini tuh gimana kalau ketahuan dapat sanksi kalau malah bisa-bisa itu di kayak dapat blacklist hukum, mungkin di blacklist ya. Nah tapi kita gini deh kita belum jauh ya sedikit aja ke belakang dikit. Mas bro 1 sama bro 2-nya sebelum berangkat ke Jepang kan biasanya kan ada senpai nih kayak apa orang-orang yang di Jepang nih kalian nanti kerja begini loh gitu ada nggak kayak saya dulu kan sebelum berangkat ke Jepang dikasih nomor kontak senpai kan buat saling calling gitu nih nanti ini loh senpai kamu tanya-tanya kerjaan sama dia di sana Istilahnya presentasi lah Ya, atau kayak... jadi kalau pas di pembelajaran di Indonesia nih nanti kalau ke Jepang kayak gini kerjanya atau seperti ini bentuk kerjanya situasinya seperti ini gitu. Masnya nyangka kalau ternyata kok gini sih beda banget dari yang itu dapet, gitu. Dapat nomor senpai dia cerita tenang aja nanti di sini tuh kerjanya pakai robot semua kok. Setelah sampai sini ternyata kita yang jadi robot. Terus sih ya? dia nggak bilang kalau di sini tuh ada penyitaan HP, penyitaan paspor, terus senioritas. Dia nggak bilang kayak cerita itu cuman yang manis-manisnya aja gitu. Dia nggak pernah cerita pas yang kejadian pahit-pahitnya tuh nggak pernah cerita. Cuman cerita yang manis-manis biar kayak kita ketika di Indonesia itu semangat gitu. Pas nyampe sini tahu sendiri lah sekarang sampai bro-bronya juga kayak gitu saburan. Kalau di perusahaanku yang dulu nggak ada senpai, Hajimeta ya. Jadi dulunya ada orang Betonamu itu orang 3 anak itu bekerjanya yang di Genbaku. Itu tiga-tiganya kabur. Tiga-tiganya kabur. Terus ambil orang Indonesia, katanya orang Indonesia lebih rajin lebih apa itu mikirnya sana. Tahu-tahunya kabur juga dulu. Berarti udah 5 nih sama 5 Terus sekarang ngambil Kensusei lagi nggak mereka? Kan udah pada kabur nih. Mas juga Mas bronya kan kabur juga kan? Iya. Masih ngambil? Sana masih ngambil 5 anak lagi. 5 anak. Tapi lagi. yang di pabrik masih ada, yang di pabrik. Nah, ini kan kalau Mas Bro 1 ini kan ada tindak lanjutnya nyampe ke KBRI atau OTIP gitu. Terus Mas Bro 2 ini setelah kabur atau sebelum kabur ada nyampe kalau nyampe KBRI sama OTIP sih nggak ada, cuman konsultasi sama Kumiai, sama SO yang ada di Indonesia. Kata mereka berdua sih disuruhnya bertahan dulu sampai 1 tahun. Sabar 1 tahun. Sabar 1 tahun, mau sabar 1 tahun orang sini kepalanya udah puyeng, kalau ceritanya begini juga kalau gue pribadi ya gue nggak tahan sih pemukulan dari pressure di atas. Sekarang lu kerja di kapal pressure, kerjaan pressure nih, orang-orangnya lu di press juga, terus lu sama senpai sendiri di press juga,
Lo mau ngadu ke siapa gitu? Hmm. Dari di mana-mana press. Kita nggak membenarkan Mas ini buat yang kabur ya, enggak gitu. Cuman dengan pressure yang kayak gitu itu nggak layak dapet kayak gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu. Dan sekarang Masnya sendiri berarti baru berapa lama setelah kabur sampai sekarang? Mas. Baru ini bulan April ini 3 bulan. Masnya Mas berdua? Aku Dari kabur bulan dari September. September. Berarti udah sekitar 8 bulan, 7 bulanan lah. Udah Yes. mau 7 bulan mau ke 9 bulan mau borojol. Nah, pertanyaannya sekarang udah kerja? Udah Udah, kerja. alhamdulillah. Udah Malah, kerja juga? Udah kerja. Di kerjaan yang sekarang tuh lebih manusiawi, lebih Iya. bisa menghargai. Nah, ini nih gimana cara dapat pekerjaannya itu atau prosesnya itu dapat bisa dapat Dari mulut ke pekerjaan? mulut sih Mas, kan orang yang kaburan juga banyak. Iya, Dia juga iya. ada Saya grupnya. gitu. saya kaget loh. Aha. Saya kira di Jepang itu tidak ada orang kabur, tidak ada Ah. orang gitu kan. Setelah saya kabur dapat 1 minggu, 2 minggu cari-cari info kerjaan, ternyata lebih banyak yang kaburan ketimbang yang cancel. Dan berarti kan Mas kan tinggal sekarang nih udah kerja, udah tinggal sama bareng teman-teman yang di dalam tanda kutip kaburan ya. Iya. Iya. Semua orang yang di situ juga punya pengalaman hal yang sama gitu. Berarti kayak entah perusahaannya yang nakal atau emang sampainya yang nakal atau emang pembayaran dari segi gaji itu juga nggak sesuai sama yang mereka perusahaan kasih gitu, kayak gitu semua. Kebanyakan sih kasusnya nggak beda jauh dari kita. Oh, ya. kita Semuanya apa kebanyakan. intimidasi dan Iya. kekerasan Tapi dan mungkin segala macam. mungkin kayaknya kasus saya yang paling parah ya. Kasusnya Iya. lebih parah. Kalau kapal-kapalnya Masih, emang kayak gua gitu baru sih soalnya. Gue pribadi juga baru dengar sih kayak gini pemukulan. Oh, jadi ada link yang apa itu ya semacam komunitas mungkin atau banyak yang di luar sana yang seperti kalian gitu ya. Ya, kayak itu kita skip dulu lah ya kalau masalah komunitas itu kayak lebih apa namanya Privasi gitu kan. Iya. di dalam privasi juga iya Iya. gitu kan. Yang lebih penting lagi kan sekarang Masnya udah kerja gitu kan. Nah pertanyaannya mau sampai kapan Mas gitu tujuannya? Saya nggak tahu Mas. Yang jelas udah pasti lama ya. Insya Allah kalau misalkan dikasih badan yang sehat, umur yang panjang, ya saya pengennya yang agak lama gitu di sini. Soalnya kan Mas tahu sendiri kan, kalau udah kaburan ya pulang ke Indonesia nggak bisa kesini lagi. Iya benar. Kalau Ada kesini lagi juga iya. nunggu deportasinya selesai kan. Kalau di deportase gitu. Iya. Karena setahu saya orang yang kan kaburan nyerahin diri dia dideportasi paling setahun gitu ya. Tapi kalau dia ketangkep polisi justru 5 tahun ya. Iya. 5 tahun lebih. Malah di penjara dulu 2 bulan. Di penjara juga sendiri. Iya di penjara dulu. Itu kalau ketangkep ya. Kalau ketangkap polisi di Nah, penjara kalau ketangkep dulu 2 bulan. di penjara dulu 2 bulan, baru dipulangin. Terus deportasinya itu bukan 1 tahun tapi 5 tahun. 5 tahun. Apalagi kalau misalkan ketangkep polisi kasusnya beda nih. Aha. Ya, misalkan kan kebanyakan kan kalau kaburan di Jepang kan bawa mobil sendiri, beli mobil. Iya, benar. Iya, beli mobil sendiri. Kalau misalkan terobos lampu merah atau terjadi kecelakaan, terus sampai ketangkap polisi, itu penjaranya bukan 2 bulan. Mungkin bisa sampai 2 tahun, 3 tahun loh. Denda juga bayar ada. Ya, udah pasti denda. Tapi kalau yang menyerahkan diri terus kayak ketangkap karena ilegal biasa itu nggak ada denda. Oke, itu tuh balik ke berarti dalam artian panjang di Jepang ini berarti nyaman dengan pekerjaan yang sekarang. Nyaman banget ya. Oke, Iya. terus ada yang menurut gua menarik juga. Cara bertahan hidup kalian di Jepang itu seperti apa sih? Soalnya dari dalam segi hukum ini pasti kalian dicari kan sama polisi. Iya, jadi kayak Istilahnya Buron ya? Iya, buron Buron. mungkin. Jadi gimana cara bertahan hidup di ya mungkin kayak dia mau belanja, mau kemana-mana, keluar gitu. Apa keluar harus di dalam gitu, keluar jadi keluar Sentil nih. enggak Oh, nggak boleh saya atau fight, gimana Gue intimidasi juga. Menurut saya pribadi ya. Enggak, ya itu kayaknya lebih ini, Mat. Soalnya kan balik lagi kita nggak benerin perilakunya mas-mas ini kayak kabur itu bener loh, enggak kayak gitu. Cuman kan mereka juga punya kebutuhan sendiri kan. Mereka lebih ke privasinya mereka tuh ada hal yang ngebuat tuh mereka ya dulu kabur. Dan banyak orang yang dari luar sana dari sudut pandang orang lain tuh kayak kaburan nih gitu kan ya. Pernah ada kayak gitu, Mas? Kayak bukan intimidasi sih, tapi lebih ke Kayak judge ya. Iya, Mungkin soalnya gitu, kayak di judge buruk gitu. Hina gitu. Kayak hina nih orang. sering Itu sering tuh. tahu. Ada yang begitu. Sering. Waktu itu pengalaman saya
saya belanja ke salah satu supermarket gitu kan. Terus ketemu sama orang Indonesia, cewek kan, Cewek. Kensu dia. Nah, terus kita kayak kenalan ya, namanya sama-sama orang Indonesia di negara orang pasti udah kalau ketemu pasti pengennya kenal kan gitu kan. Saling sapa. Nah, terus sering bantu-bantu gitu. Nah, terus tuh dia tuh nanya ke saya, kamu sebenarnya itu kerja apa gitu, kok tiap hari saya lihat kamu online terus, kayak nggak pernah ada kesibukan gitu kan. Terus saya baru jujur, kayak baru bilang ke dia bahwa saya ini kaburan gitu kan. Setelah dia tahu saya kaburan, kayak langsung ngejauhin gitu, kayak nggak mau berteman lagi, kayak ya apa sih gitu, ini ternyata orang kaburan gitu kan. Kayak bener-bener dicap buruk banget sih. Tapi kalau menurut persepsi Mas itu kaburan dianggap negatif itu bagi mereka gimana? Atau mungkin karena mereka nggak tahu prosesnya atau Serius, seperti mereka apa kadang yang nggak bisa tahu. terjadi gitu? Atau gimana? Kalau menurut saya sih ya mungkin karena satu, mungkin bagi mereka kita kayak malu-maluin, udah pasti malu-maluin negara kita, ya kabur kan katanya. Malu-maluin negara aja lu sampai kabur gitu kan. Padahal dia nggak tahu apa yang kita rasain ketika kita masih jadi Kensu. Pas coba rasain nggak pegang HP setahun, Coba dia lah nggak bisa tukar posisi gitu kan, nggak kuat bisa gak gitu. scroll TikTok. Balik lagi ke ini sih apa, ke individunya masing-masing kan. Betul. Tapi di ini ya sedikit pengalaman share juga. Angkatan gue juga dulu ada yang kabur juga, Mat. Jadi dia kabur itu kan sebenarnya kaburan orang yang ilegal, dia dapat kerjaan seandainya kerjaan baik itu kayak ngambil kucing dalam karung ya, untung-untungan kan. Kayak oke, gajinya gede ya alhamdulillah bagus gitu, seandainya orangnya baik dia bagus gitu. Tapi teman gue ini dia nyari kerjaan, ada ya istilahnya agen ya, didapetin kerja, dikasih kerjaan, paspornya ditahan, ya kan. Paspornya ditahan, dia dibayar nggak sesuai SOP gitu, kayak seenaknya aja yang ngebayar. Jadi karena mungkin dari si pemilik perusahaan, ya lu kaburan, ya gue bebas dong ngasih lo karena apa kaburan namanya? Mungkin nggak ada yacing, nggak ada Nggak ada ya, hokeng, jadi ada, kayak gue bebas ngasih lo bayar apa aja, Asuransi. justru dapat permainan. Makanya di sini pengen nge-share juga nih ke teman-teman, kalau sebenarnya orang yang kaburan itu, yang ilegal itu, pertama dia tuh nggak punya niat buat kabur, satu. Terus kedua, seandainya dia kabur itu nggak selalunya manis gitu, ada juga hal-hal buruk ya yang kan? diceritain tadi. Iya, kayak Mas ini juga kan, kayak teman gue juga justru malah dapat hal buruknya gitu kan. Jadi seandainya lu semua mau pada kabur, coba dipikir-pikir lagi deh gitu kan ya. Mungkin kayak seandainya dari cerita Mas ini, setelah dia kabur, oke, enak gitu kan ya, mungkinnya ada hal-hal yang sedikit lebih lancar. Coba seandainya malah lebih rumit, gimana ya kan. Tapi dari Masnya sendiri, seandainya ada ajakan buat teman-teman semua gitu, Ngajak kabur. bukan ajakan dari teman-teman kayak ayolah kabur atau ayolah nggak kabur gitu. Jadi Ajakannya edukasi apa ini edukasi yang bisa Mas share bahwa teman-teman. mungkin yang pahit manisnya kaburan atau bagusnya seperti apa, bertahan, lebih sabar atau gimana. Jadi kan berita saya kaburan kan langsung menyebar tuh, karena dari PT saya langsung ngabarin, kan kalau ketemu ini ditangkap aja ya, nanti diserahin ke polisi atau gimana gitu kan. Oh, foto Mas sendiri disebar juga? Disebar. Iya, disebar tuh sama kan, sampai saya kabur itu kan sampai masuk koran Jepang. Lumayan kan terkenal. Enggak, Bisa tapi bertahan gak dia? Gue bingung. ya maksudnya Iya. tapi muka saya nggak dipampang gitu kan, kalau di Jepang kan nggak boleh kan mampang muka kayak gitu. Cuman dikasih di koran ada beritanya bahwa nama ini kabur dari pemagang dari perusahaan ini, berangkat dari PT ini, namanya ini dia lagi kabur gitu. Dan itu memang benar beritanya saya. Terus salah satu media di sosial media, muka saya malahan di post sama senpai saya gitu kan, dicariin gitu, katanya kalau lihat anak ini pukulin aja, kalau bisa disuruh pukulin, kalau bisa dianterin ke sini, udah dikasih enak malah kabur, kalau
kalau dikasih enak mana mungkin saya kabur kan. Iya. Hidup mati ada bontinya gitu. Itu One Piece anjir, nggak kesana. One Piece udah 2 minggu tangga tayang ya? Iya. Tapi kalau Mas Bro 2 sendiri gimana? Apa buat teman-teman? Buat kan susah ya jangan kabur lah, jangan kabur beneran. Sebenarnya waktu kerja itu pinginnya kabur, tapi setelah tahu kabur ternyata juga sama pahit. Tapi kan nggak bisa dibilang untung juga sih kabur ya. Kabur itu bisa milih kerjaan Sesuka sendiri. sesuka, tapi kan bukan itu poinnya. Jadi ya buat teman-teman ya jangan kabur kalau bisa. Dari Mas Bro satunya sendiri? Apapun keadaannya, namanya kabur pasti salah, negatif kan, apalagi bawa negara kita gitu kan. Tapi kalau emang udah jalannya buntu, terus emang nggak bisa ngapa-ngapain, contohnya kayak kasus saya, ya silakan, itu pilihan sendiri gitu kan. Saya juga selama kabur ini saya sering nolongin orang gitu kan, saya sering bantu-bantu orang yang mau kabur, yang udah kabur, yang belum kabur saya tahan-tahan. Saya bilang kan, jangan kabur. Kabur itu cuman enak digaji doang. Sisanya, oh iya benar, sisanya kalau seandainya sakit lebih parah. Nah itu Kan nggak nggak ada asuransi. nggak ada asuransi. Terus mau kemana-mana tuh Susah, was-was. was-was. Kita itu buron loh di negara orang, bukan lagi wisata. Kita buron kalau kaburan gitu kan. Saya tahan-tahan. Kamu jangan kabur, bertahan aja. Kalau misalkan udah nggak kuat banget, ya mending pulang ketimbang kabur. Tapi kalau misalkan kan semua orang kan mungkin punya tanggungan kan ya, pas banget di sini kan pasti punya tanggungan kan. Benar-benar. Daripada kabur mungkin dia pilih kabur gitu kan. Terus ya kabur akhirnya dijemput pakai mobil gitu kan. Terus ditaruh di apa atau di mana gitu, terus nanti dia mulai kerja lagi. Saya rasa semua yang kaburan bahagia sih, bahagia. Maksudnya dalam bahagia itu udah nggak ada tekanan lagi dari udah nggak ada atasan, tekanan. nggak. Bahagia dalam hal itu ya. Iya, Bukan tapi bahagia kan karena gue emang jadi ayo kabur nggak harus Ya, kabur. enggak Soalnya dong. kalau dibandingkan dengan yang perusahaan yang lama, kita dimarahin terus, kena intimidasi terus, nggak pegang HP setahun. Dibandingkan itu mungkin untuk yang setelah kabur, ya mungkin itu bahagia banget. Gue nangkep sih dari Mas Bro-nya ini tadi satu bilang, dia bilang bahagia tapi lepas kayak kerja ya, gue kerja, gue dapat gaji, berapapun gajinya itu lebih gue syukurin daripada gue dapat gaji di perusahaan gue yang lama nih, gue dihajar, diintimidasi segala macam. Mungkin bahagianya lebih ke sana ya. Ya. Gak bahagianya kan kalau nggak dapat kerjaan itu. Kan Betul. pekerjaan kan nggak Oh, selamanya jadi nggak dapat gaji itu. nggak netep gitu. Enggak. Nggak Kan kan Nggak pasti kontrak situ gitu. sama aja Nggak kayak kontrak. kayak anak Renzo ya. Iya. Kamu bagus kerjanya, kamu dipakai terus. Kalau kamu enggak, kamu bisa dikubi gitu, bisa dikeluarin. Berarti dipecat. tetap nggak ada yang Tetap ada spesial gitu. ya, berarti Terus, lo harus bisa. Cuman bedanya itu kita itu kerja manusiawi gitu. Udah nggak ada tekanan dari atasan, pemukulan, apalagi maki-makian kayak kamu goblok nggak bisa kerja, itu nggak ada. Itu bener-bener kerja itu manusiawi bener loh. memanusiakan manusia Mm-mm. itu beda banget. Terus kan kerja, gajiannya itu gimana? Sistem transfer atau cash gitu? Ada yang sistem cash, ada yang kalau masih punya Yuco biasanya pakai sistem transfer. Nah ini nih kan kalian mungkin masih ada komunikasi sama keluarga lah ya, mungkin jadi bagian apa hasil dari kinerja kalian mungkin ada masuk ke keluarga gitu. Seperti apa sih ininya cara pengirimannya? ke Indonesia gitu? Kan kamu dulu ya. Kalau aku nitip ke teman, misalnya nih bulan depan gajian mau kirim ke Indonesia, saya titip ke teman, saya kirimkan ke teman dulu. Dari gitu. teman dia, dari teman Dari itu ke teman. keluarga kamu. Iya. Kalau Mas Bro 3? Jadi gini Mas. Awalnya itu saya coba-coba. Enggak. Lu bercanda mulu, serius terus. Oke. Dari Mas Bro satu coba. Kalau saya kan karena masih baru ya, jadi salah satu remit masih aktif. Oh, aktif. Ya, jadi masih bisa ngirim sendiri. Tapi kalau mungkin udah habis, KTP-nya udah mati, terus salah satu remitnya udah mati, mungkin bisa jadi kayak teman saya titipin ke Titipin ke teman teman. gitu. Terus setelah ini nih, setelah tahu dengan status kalian sekarang gimana?
pihak keluarga, tahu nggak? Tahu lah. Oh, udah ngomong Soalnya kan juga share ke keluarga. Sebelum mau kabur udah ngomong sama keluarga dulu. Sebenarnya keluarga juga nggak mau kalau di sini kabur, kan was-was Iya. juga yang Benar-benar. di rumah kan. Benar. Orang Dari tua itu dibanding pasti diri was-was sendiri nih. tuh keluarga lebih was-was. Keluarga malah dulunya ngomong gini ke aku, daripada kabur mending pulang aja gitu. Waduh, kalau pulang mah buat ngebalikin biaya mak ke sini pakai apa gitu kan. Sayang kan ya? Iya. Belum omongan tetangga ya. Belum Iya, ngomong. Aduh, belum omongan omongan tetangga. tetangga. Kayak mendingan dipukul Iya, pipa lah. Pas, apalagi pas berangkat, wih hebat nih berangkat ke Jepang. Pasti gitu ya. Pas 5 bulan balik lagi ke Indonesia, wih belum dapat apa nih? Dapat masalah. Iya, dapat benjol nih pala. Tanggung jawab kan, utang masih banyak, mungkin itulah cara apa karena faktor bertahan. Nah, kayak jadi sebelum ini ya, sebelum kita close nih, kayaknya tujuan apa maksudnya? Tujuan kedepannya, udah gitu. Apa tujuan kedepannya dari Mas Bro 1, Mas Bro 2. Terus kalian tadi hal yang disampaikan kan buat penonton udah kan gitu. Jadi kayak tujuan kedepannya. Iya, tujuan ke depan saya masih tetap seperti tujuan awal ya. Kerja yang baik, kumpulin modal, buat investasi, buka usaha. Walaupun sekarang status saya ilegal, yang penting tujuan saya itu nggak akan berubah. Tetap dengan tujuan yang sama. Dari Mas Bro-nya 2. Ya kurang lebih sama lah kayak gitu ya. Tujuannya ya cari modal buat nanti setelah balik ke Indonesia itu ada modal untuk buka usaha. Nggak, kalau bisa nggak balik ke sini lagi sih. Soalnya pertama mau ke sini tuh udah saya tanam dari diri sendiri tuh di sini cuma mau 3 tahun gitu. Dan su 3 tahun habis itu udahlah mau kerja di rumah aja gitu. Cari modal. Kita bukan Kensu sekarang. Tujuan gua nggak ditanya. Tujuan ya jangan lama. Tujuan lu paling dari sini ke situ udah. Soalnya gua nggak punya tujuan. Oke, jadi gimana Ki? Kesan lu pemegang host menarik nggak? Ya ini tantangan ini gua episode pertama langsung ketemu mas-mas ini ntar. Tapi apa lu lebih gacor dari gua. Makasih banyak gua terbantu banget dan apa jadi itulah edukasinya ya. Jadi ini bukan tentang kita menganjurkan kabur, bukan mengajarkan buat kabur, tapi lihatlah dari proses dan seperti apa mereka bisa kaburan itu dan dari sudut pandang sudut pandang dan itu adalah sebuah pilihan masing-masing lah. Ketika kalian di posisi Mas Bro ini apa yang lo lakuin dan menurut gua sih daripada kabur setidaknya kalau misalkan bisa pulang dan mungkin kalau misalkan ada beban kayak utang atau ya sebetulnya itu pilihan sih. Jadi masing-masing. Ini hanya persepsi gua doang dan ini menarik banget pengalaman dan ceritanya mengedukasi buat gua dan masyarakat yang ada di Indonesia dan di Jepang dan gua balikin lagi ke lu karena lu udah tadi Oke. closing gimana? Gue closing ya gitu. Oke, sebelumnya thank you banget nih buat Mas Bro 1, buat Mas Bro 2 udah mau share pengalaman di kita kesini ya. Mudah-mudahan sih kedepannya apa yang Mas Bro cita-citakan itu apa yang Mas Bro niat baiknya selagi itu masih niat baik semoga tercapai ya. Amin. Dan buat teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan subscribe video kita. Jangan lupa buat kalian juga yang mau share pengalamannya bisa kontak kita di Instagram @inikami_podcast ada di sini. Gimana? Ada di sini juga. biar editornya ini. Keren ya pokoknya editor mau di gini. biar kalian bisa curhat share ke sini kita juga. Jangan kritik dan saran ada di kolom komentar ya. Dan semoga kalian semua bisa dapat pelajaran yang baik dari sini. Balik lagi di sini gua host magang. Siapa ya? Aniki di sini. Dan gua Kemod. See you in next video. Otsukaresama. Bye bye.